Oke. Nah, perjalanan padang gurun itu kan adalah gambaran dari kehidupan iman kita. Kita memang lagi bahas perjalanan yang dicatat di Alkitab. Nah, dalam perjalanan ini kan ada 12 suku Israel, ada orang-orang yang bukan orang Israel, orang-orang bajingan kalau ditulis ya. Ada Musa, ada Harun, ada Miriam. Nah, pembahasan hari ini ketika kita bilang Israel, atau kita bilang Musa, atau kita bilang Harun, coba bayangkan keseluruhan elemen-elemen itu adalah kita hari ini, diri kita masing-masing. Jadi jangan dengar ini sebagai kisah mereka yang terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi tentang kita ya. Nah, di fase ketiga, aduh maaf ini ada banyak gangguan. Jadi di fase ketiga, umat Israel tuh jalan dari Ritma. Ritma tuh yang ini. Mereka berjalan selama 38 tahun. Akhirnya mereka sampai ke Ezion Geber kan. Ezion Geber. Terakhir kita belajarnya sampai situ. Ezion Geber. Itu fase terakhir, perkemahan terakhir di fase ketiga. Nah, sekarang mereka mau lanjut ke fase keempat. Tempat yang namanya Kades. Kades itu yang ini. Jadi itu dekat sekali bisa disebut perkemahan yang sama, Ritma sama Kades. Nah, artinya apa? Perkemahan yang sama itu artinya apa? Artinya secara fisik, perjalanan dari Ritma ke Kades, itu kan tempatnya sama tuh. Artinya orang-orang yang dulunya ikut perjalanan padang gurun, misalnya dulu umur mereka 10 tahun, sekarang umur mereka tuh udah 48 tahun. Musa pun waktu dia di sini, di Ritma itu umurnya 40 tahun. 80 tahun. Sekarang umurnya udah 120 tahun. Jadi orangnya sama ada beberapa generasi lagi yang lahirnya di padang gurun. Nah, orang-orang yang sama itu sekarang beda umur doang. Umurnya beda. Nah, tapi itu secara fisik ya. Tapi secara rohani itu artinya apa? Secara rohani. Artinya dari Ritma ke Kades. Nah, tempatnya kan sama. Orangnya sama. Nah, lalu kenapa Ritma itu kan artinya terikat. Kenapa Ritma yang artinya terikat, sekarang namanya jadi Kades. Kades itu artinya terpisah atau kudus. Kenapa dulu Ritma, sekarang Kades? Apa yang tadinya terikat, yang sekarang sudah terlepas? Berarti kan ada hal-hal yang dulu terikat, sekarang terlepas. Kalau teman-teman ingat fase kedua itu kan memperlihatkan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kan. Nah, itu adalah hal-hal yang mengikat mereka. Kalau kita baca di Matius 18, ayat 18. Matius 18, ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Yesus ngomong begitu. Apa yang kamu ikat di dunia, di sorga diikat. Apa yang kamu lepas di dunia, di sorga dilepas. Nah, jadi selama 38 tahun, keseluruhan fase ketiga, itu ada total 17 perkemahan antara Ritma, balik lagi ke Kades. Itu penuh dengan pelajaran tentang proses bagaimana Tuhan berusaha melepaskan keterikatan mereka. Proses bagaimana Tuhan berusaha membuat mereka menjadi umat kudus Allah. Nah, kalau bahasa hari ini, fase ketiga itu adalah kehidupan gereja yang terus introspeksi diri.
terus-menerus introspeksi diri tentang kenyataan diri sendiri, sambil bertobat serta terus bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah yang kudus. Nah, hari ini kita mau lanjut ke fase yang keempat, fase berikutnya. Perjalanan ini menempuh 6 perkemahan ini yang warnanya ungu. Jadi dari Kades ke Gunung Hor ke Salmona, Salmona ke Funon. Funon itu sini. Nah, Funon. Obot, reruntuhan Abarim. Jadi satu, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkemahan. Kita akan bahas ini. Kita lihat yang pertama dulu ya. Sebentar. Buat teman-teman yang bingung, kok ini jalannya ngelingkar begini? Ini kan jalannya ngelingkar gini kan? Kenapa dia nggak langsung begini? Nah, sebagai informasi, ini gunung, pegunungan. Ini pegunungan nih. Gunung Hor juga pegunungan. Jadi ini ada jalan gunung nih bisa tembus ke sini nih. Bisa turun ke sini. Tapi mereka muter ke sini ya. Oke, saya akan tutup gambarnya ya. Sekarang kita akan lihat perkemahan pertama. Perkemahan pertama itu namanya Kades. Nah, jadi artinya tuh kudus atau terpisah. Jadi orang Israel 38 tahun balik ke tempat yang sama, mungkin mereka ingat, wow, dulu kita di sini nih, semestinya kita taat aja sama Tuhan. Tapi akhirnya kita sekarang jalan-jalan padang gurun 38 tahun, sekarang balik lagi ke sini. Mungkin ada kerah keharuan di situ ya. Nah, tapi hari ini saya mau bahas beberapa peristiwa yang terjadi di Kades. Yang pertama itu kematian Miriam. Kematian Miriam. Itu dicatat di Bilangan 20 ayat 1. Saya bacain ya. Kemudian, sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gunung Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Nah, Miriam itu arti namanya tinggi, atau ditinggikan. Tinggi ya. Kalau baca di 1 Korintus 10, ayat 12, sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sama Galatia 6, ayat 3. Galatia 6, ayat 3 tulis, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Kalau kita lihat minggu lalu, karena kesombongannya, Miriam itu bersama Harun telah menjadi orang-orang yang melawan otoritas dan kedaulatan Allah. Jadi kesalahan itu sebenarnya cuma satu kali. Tapi kok sepertinya Tuhan kok mendendam. Kan di Alkitab tuh catatnya kalau umatnya bertobat kan Tuhan ampuni kan. Dan kita lihat bahwa Miriam itu bertobat. Dia diusir 7 hari di luar kena kusta. Dan gak pernah lagi dicatat Miriam itu melakukan dosa yang sama. Artinya ada kemungkinan Miriam itu bertobat. Kalau kita baca bilangan ya, bilangan 12 ayat 14 sampai 15. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidaklah ia mendapat malu selama 7 hari? Tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali.
Nah, sejak ini kan nggak dicatat Miriam mengulangi kesalahannya. Tapi kenapa Miriam tetap mati? Nah, yang mau diajarkan kita adalah simbol dari keangkuhan hidup. Di dalam diri kita tuh ada keangkuhan hidup yang selalu ingin ditinggikan. Kapan taunya ini? Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita ngobrol sama orang nggak dikenal, sama orang yang dikenal, dalam berbagai peristiwa, ingin ditinggikan ini muncul. Nah, keangkuhan hidup, lewat peristiwa ini, Tuhan tuh mau menyadarkan kita bahwa keangkuhan hidup tuh sama sekali nggak bisa masuk Kanaan. Nggak bisa masuk kerajaan surga. Kalau keangkuhan ini nggak diselesaikan sampai ke akar-akarnya, mau berapa lama pun hidup, hatinya akan tertipu oleh diri sendiri. Akhirnya selamanya nggak pernah kudus. Ini yang terjadi. Kematian Miriam yang pertama ya. Yang kedua, peristiwa yang terjadi itu adalah hukuman kepada Musa dan Harun. Hukuman. Nah, di Kades, umat Israel itu kekurangan air minum. Nah, kalau kita baca di Bilangan 20 ayat 7 sampai 13, ini mirip sama di Rafidim. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah padaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ayat 13, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Kalau baca di Bilangan 20 ayat 2, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati di binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Ayat 5, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Nah, itu yang dikatakan mereka kepada Musa. Karena mengalami peristiwa yang seperti itu, Musa kan sama Harun menghadap Allah. Nah, terjadilah pembacaan yang tadi kita baca. Tapi akibat hal ini, Musa dihukum Tuhan nggak bisa masuk Kanaan. Kenapa? Karena dia tidak menghormati kekudusan Allah. Ayat 12 kan, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Yang mananya yang tidak menghormati kekudusan Allah? Nah, yang pertama, Musa itu nggak percaya kepada Allahnya yang mana? Di ayat 12. Kan Tuhan bilang kan, kamu nggak percaya kepadaku. Itu gara-gara apa? Kalau baca di ayat 8, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi firman Tuhan itu adalah
supaya Musa sama Harun itu ngomong kepada bukit batu. Hei bukit batu, keluarkanlah air. Cuman disuruh ngomong. Tapi ayat 11, Musa pukul bukit batu itu sampai 2 kali. Dia pukul sekali nggak keluar, pukul lagi sekali lagi. Musa pukul, harusnya ngomong tapi Musa pukul. Kalau baca Bilangan 27 ayat 4, Bilangan 27 ayat 4. Mengapa nama ayah kami, sorry, bukan Bilangan 27 ayat 4. Bilangan 20 ayat 8. Musa pukul batunya 2 kali. Tuhan suruh ngomong di ayat 8, tapi dia pukul batunya. Oleh karena itu Tuhan bilang, kamu nggak percaya kepada Allah. Gara-garanya apa? Sesuai dengan pengalaman yang dulu pernah terjadi, Musa ketok batu di Rafidim. Airnya keluar. Nah, jadi dia menambahkan pikirannya sesuai dengan pengalamannya yang dulu, dia ketok batunya. Nah, hal ini pun Tuhan bilang sebagai suatu sifat tidak percaya kepada Allah. Jadi ketika kita menambahkan atau kita mengurangi firman, itu sama dengan kita tidak membuang pikiran kita. Akhirnya masuk kategori tidak percaya kepada Allah. Nah, terus yang kedua, Tuhan bilang, kamu itu tidak menghormati kekudusanku. Kenapa? Karena di dalam hatinya Musa dan Harun, itu ada kesombongan yang nyelip. Kalau baca di ayat 10, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu, itu berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Jadi walaupun Musa dan Harun, kayaknya mungkin dia nggak sadar ya, tapi dia ngomongnya seperti ini, bukankah kami, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sebenarnya yang ngeluarin air itu bukan Musa loh, bukan Harun, tapi Allah. Tapi dia nyelip mengambil kemuliaan Allah. Artinya apa? Waktu Musa berubah setia, kalau baca, berubah setia, itu artinya dia menyembunyikan dengan menutupi. Atau bertindak tanpa diketahui. Jadi disebutlah, oleh karena itulah Musa, orang-orang Israel mungkin nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu Musa dianggap sebagai orang yang melanggar kekudusan Allah. Yang terakhir, Musa itu teledor dengan kata-katanya. Kalau baca di Mazmur 106, ini dicatat di Mazmur 106. Ayat 32. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Nah, jadi Musa itu kan orang yang paling lembut kan hatinya. Minggu lalu kita bahas. Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Tapi kenapa kok orang yang paling lembut hatinya ini bisa teledor dengan kata-katanya? Karena hatinya sudah pahit, dipahitkan oleh rombongan-rombongan orang Israel. Dia sangat marah. Kalau baca bahasa aslinya teledor dengan kata-kata itu satu kata yang dipakai, bata nama katanya. Jadi Musa itu teledor dengan kata-katanya. Musa itu bata. Bata itu artinya marah-marah, teriak-teriak. Dia terprovokasi gara-gara omongan orang Israel. Emangnya kamu bawa kita mati di sini ya? Dia terprovokasi. Sehingga dia marah, dia pukul batunya 2 kali. Kalau baca di Yakobus 1 ayat 20,
Sebab amarah, manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi memang banyak sih. Jadi memang kita tuh kan bukan orang yang tiba-tiba marah kan. Ada suatu hal yang bikin kita marah. Tapi Alkitab ingetin ketika kita marah, nggak ada kebenarannya di hadapan Allah. Amsal Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau baca Amsal 12 ayat 13 juga sama. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Amsal 16 ayat 27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Jadi lewat perkataan-perkataan orang Israel kepada Musa, Musa terpancing. Akhirnya dengan perkataan-perkataan juga dia bales, dan semua kejadian ini terjadi. Nah, di akhir zaman, waktu kita menjalani kehidupan iman, meski kita sudah menjalani kehidupan iman dengan sangat baik, dengan sangat lama, kalau kita terprovokasi, hal yang sama itu bisa terjadi pada kita. Akhirnya, seperti demikian, Musa sama Harun tuh dihukum nggak bisa masuk Kanaan. Nah, jadi lewat dua peristiwa ini, lewat Miriam mati, Harun sama Musa divonis tidak bisa masuk Kanaan, di Kades ini, Allah itu lagi ngajarin kekudusan itu hal mutlak. Ketaatan itu hal mutlak. Kalau baca Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, jadi di fase keempat itu benar-benar dituntut kekudusan. Kita nggak bisa menipu diri sendiri sambil ngomong, kita kan rajin ke gereja, kita nggak kayak orang lain. Jadi kita jangan tertipu dengan diri sendiri. Kekudusan itu adalah sifat wajib. Wajib. Tanda seru 3 garis bawah. Wajib. Oleh semua orang yang merasa dirinya itu umat kerajaan Allah, kekudusan itu wajib. Nah, di sini ada satu peristiwa lagi. Di sini Musa utus orang pergi ke daerah pegunungan yang tadi. Daerah pegunungan tadi itu daerah kekuasaannya orang Edom. Orang Edom tinggal di situ. Nah, Musa suruh utusan ke sana ngomong, kita mau numpang lewat. Jadi nanti kita akan ke Gunung Hor, habis itu langsung lurus masuk ke pegunungan Edom, minta izin lewat di situ. Tapi mereka nggak izinin. Kalau baca di Bilangan 20 ayat 14 sampai 21 saya bacain ya. Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air. Kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu.
Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Nah, ini semua di Kades terjadi. Nggak boleh, sudah minta izin, tetap nggak boleh. Nah, jadi dari situ mereka jalan ke Gunung Hor. Gunung Hor. Hor itu sendiri artinya gunung. Jadi gunungnya gunung. Jadi di antara gunung-gunung ada satu gunung lagi. Itu kayak pegunungan, ada satu gunung lagi. Kalau ini mau diumpamakan, ya kita kan sering ngomongin tanah kan. Tanah, lembah-lembah, gunung-gunung. Itu kan juga ngomongin manusia. Nah, Harun itu tuh sebenarnya gunung di atas gunung. Artinya apa? Orang yang tinggi sekali posisi. Kalau baca di Ibrani 5, ayat 4, Ibrani 5 ayat 4, dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Harun itu tidak mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dia jadi seperti itu karena Allah. Allah membuat Harun menjadi gunung di atas gunung. Allah membuat Harun begitu tinggi. Nah, peristiwa yang terjadi di Gunung Hor ini tuh sangat mengagetkan. Bilangan 20 ayat 25 sampai 28. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Jadi fase keempat ini dua perkemahan. Yang pertama mati Miriam. Ini yang kedua Harun mati. Tapi di sini kita bisa lihat apa? Ketaatan mutlak Harun. Kalau baca di Bilangan 33, ini ayat Bilangan 33, ayat 38 sampai 39. Ketika itu Imam Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu. Tanggal 1 bulan 5. Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Jadi kalau baca di dua ayat ini, Bilangan 33 sama Bilangan 20, kita bisa lihat Harun itu taat mutlak. Kamu naik, lepasin pakainya, dia mati di situ. Bilangan 33 ditulis begitu. Sesuai dengan titah Tuhan. Harun naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan. Jadi Harun itu adalah sosok yang pada akhirnya taat sampai akhir pada perintah Tuhan. Bahkan taat sampai mati. Dosa-dosa Harun itu apa sih? Dia bikin lembu emas. Dia yang bawa umat Israel menyembah berhala. Dia yang ngatain Musa. Dia yang bersama-sama dengan Musa tidak menghormati kekudusan Allah di Kades tadi. Nah, semua dosa-dosa ini yang bikin dia nggak masuk Kanaan. Oh, sebentar ya. Mau udah sini. Nah, jadi dosa-dosa ini yang nggak bisa bikin, yang nggak bikin dia bisa masuk Kanaan. Jadi dari dua perkemahan yang kita lihat apa? Ketaatan. Yang dituntut apa? Ketaatan. Di Kades apa? Ketaatan. Di Gunung Hor apa? Ketaatan. Nah, sekarang perkemahan selanjutnya nih. Habis dari Kades,
Gunung Hor, Zalmona. Perkemahan selanjutnya itu namanya Zalmona. Zalmona ini perkemahan selanjutnya Funon. Jadi kalau tadi teman-teman ingat yang jalurnya dari Gunung Hor pergi ke Zalmona, ini Zalmona ya. Dia muter begini ke Funon. Ini sebenarnya jalannya dekat banget. Ini kan gunung kan. Kalau misalnya orang Edom tadi izinkan mereka lewat, mereka nggak perlu muter sejauh ini. Sudah. Oh, Nih, minum. jadi Ya. saya mute ya. Nah, ini Gunung Hor. Nah, jadi kita mau bahas dua perkemahan ini sekaligus. Zalmona itu artinya kegelapan. Funon itu artinya terbenam. Kalau matahari terbenam tuh ini, Funon. Jadi dua arti ini nih mirip ya, yang satu gelap, yang satu terbenam. Nah, kondisinya ini bangsa Israel itu baru kehilangan dua pemimpin besar, Miriam dan Harun berturut-turut. Jadi bangsa Israel itu lagi sangat-sangat mentalnya tuh sangat-sangat down, sangat tertekan. Mereka itu kan tadinya tuh harapannya itu besar sekali, mau masuk Kanaan. Kan? Tapi sekarang Harun yang ngomong sama mereka, ayo kita pergi dari Mesir menuju ke tanah yang penuh dengan susu dan madunya, dia mati. Ibaratnya kayak Yesus ngomong, barang siapa yang percaya kepadaku, akan hidup selama-lamanya. Tidak akan mati. Do not see death, kata Yesus kan. Tapi dia sendiri disalib mati. Ini sama seperti itu. Harun yang ngajak pun mati. Sekarang tinggal sisa Musa. Dengan hati yang seperti itu, ketika mereka pergi ke Edom, Edomnya nggak kasih lewat. Mereka disuruh muter. Artinya mereka harus menempuh perjalanan yang mereka tidak ingin lewati. Perjalanan yang mereka tidak inginkan. Kalau baca di Bilangan 21 ayat 4, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau. Nah, Laut Teberau itu di bawah sini. Laut Teberau di bawah sini. Di sini, di bawah sini. Untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa apa? Sepanjang perjalanan, walaupun berat, mereka tuh menahan hati. Jadi walaupun perjalanan padang gurun itu berat, mereka lewati. Tapi badannya doang yang ikut, hatinya nggak ikut. Hanya badannya yang ikut. Hatinya nggak ikut. Tapi ya ditahanin aja. Tapi di sini, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati. Kalau baca di Efesus 4, ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di ayat 5, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Efesus 4 ayat 17 tulis. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap.
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Berkat, jadi makanan yang hambar ini apa sih yang mereka ngomong yang mereka sudah muak? Mana? Roti yang dari sorga yang turun dari langit yang mereka makan selama 40 tahun ini, itu kan berkat kan? Tanpa berkat itu mereka nggak hidup. Satu hari mereka dikasih makanan itu. Itu benar-benar berkat selama 40 tahun. Tapi gara-gara perjalanan yang melingkar seperti ini, berkat selama 40 tahun itu sekarang jadi apa? Jadi umpatan. Akan makanan hambar ini kami sudah muak, kata mereka. Nah, dalam hidup kita tuh banyak yang kita pikirkan, kita planningin. Oh, step-nya tuh begini. Pertama, kita kerjain ini, habis itu kita kerjain ini. Oh, kalau ini semua terjadi tuh pasti indah kan. Lalu kita doa, Tuhan tolong dong. Nah, tapi kadang-kadang Tuhan nggak izinin. Malah jalan yang harusnya lurus dipersulit. Malah diputer-puterin. Minta izin lewat nggak dikasih. Ya ampun, cuma lewat doang loh. Kita nggak ngambil apa-apa, kita bayar deh, nggak dikasih. Ada hal-hal yang bikin kita itu, semua jalan itu kayak ditutup. Akhirnya apa? Gusar. Gusarnya kenapa? Gara-gara situasi yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi, tidak sesuai dengan apa yang pengalaman kita selama ini. Nggak sesuai, tapi yang terutama itu nggak sesuai keinginan kita. Akhirnya siapapun bisa kecewa. Ketika kita menjalani kehidupan iman, apalagi udah sampai fase keempat, pasti kan udah lama banget kan, udah dalam banget yang kita ngerti. Tapi di sini pun orang bisa kecewa dan bisa terbenam. Kalau ada jalan yang tidak Allah restui, itu Allah akan halangi. Karena Tuhan tahu jalan yang harus kita tempuh yang mana. Jadi walaupun kelihatannya ini muter, kalau itu Tuhan yang bawa, itulah sebenarnya jalan yang lurus, bukan yang ini. Nah, dalam keadaan seperti ini, mereka menggerutu, di saat ini Tuhan kasih mereka berkat lagi, di ayat 6, bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jadi kalau di padang gurun itu, selama 40 tahun, mereka itu nggak pernah mati digigit ular. Kenapa? Secara ajaib, ular-ular itu entah kemana. Kan di padang gurun banyak ular kan? Tapi entah kemana selama mereka di padang gurun. Tapi sekarang, hal-hal itu yang tadinya mereka lupa, itu Tuhan lepasin. Ya udah kalau gitu, Tuhan lepasin. Tuh ular-ular semua gigit mereka. Ayat 7 ya, bilangan 21 ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Nah, gara-gara ular-ular ini, mereka bertobat. Di ayat 8 dan 9, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Kalau kalian mau hidup, lihat ke arah ular tembaga itu. Simple. Mereka yang nggak mau lihat mati. Tapi kalau mereka palingkan mukanya dan lihat ular tembaga itu mati, mereka nggak mati. Tuhan lakukan itu supaya mereka tahu bahwa yang bawa mereka ke Kanaan itu bukan manusia, tapi Allah. Aku, kata Allah.
Di fase keempat ini, diperlihatkan tahapan iman selanjutnya, yaitu ketaatan dan ketidaktaatan. Sekali lagi ya, di tahapan selanjutnya ini yang diperlihatkan tuh ketaatan dan ketidaktaatan. Bisa membedakan ritma dan kades itu bagus. Oh, ini ritma. Oh, ini kades. Oh, ini terikat. Oh, ini terlepas. Oh, ini keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Oh, ini kekudusan. Kita bisa bedain. Itu bagus. Tapi kalau nggak ada ketaatan, itu nggak ada gunanya. Di fase kedua diperlihatkan apa yang kita terikat. Di fase ketiga kita belajar bagaimana dari ikat bisa jadi kudus. Tapi di fase keempat yang diperlukan apa? Ketaatan. Kayak Musa, kayak Harun tadi. Sesuai perintah Tuhan, dia naik ke atas gunung dan mati. Nah, di Zalmon dan Funon diperlihatkan lagi apa? Ketaatan. Kalau nggak ada ketaatan, mati. Tapi kalau ada ketaatan, jadinya perkemahan selanjutnya namanya obot. Obot itu kantung anggur. Kantung anggur. Kalau baca di Matius 9 ayat 17. Nah, di sini Yesus kasih perumpamaan tentang firman kan dan hati kan. Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Anggur itu kan firman. Kantong itu kan hati. Kalau nggak dipersiapkan dengan benar, untuk bisa punya pikiran yang baru, punya pikiran dan kehendak Allah yang sesungguhnya, nggak akan bisa jalan di fase kelima. Sebaliknya kalau mereka bisa taat, kantong anggur yang baru tuh dikasih. Kayak hati yang baru tuh dikasih Tuhan. Perkemahan terakhir di fase keempat ada runtuhan Abarim. Bilangan 21 ayat 10. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Nah, mereka berkemah di sini ya. Kalau baca di Ulangan 2 ayat 14. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Jeret. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, ini Ulangan 2 ayat 14. Jadi reruntuhan Abarim itu di tepi Sungai Zeret. Ini misalnya nih perkemahan reruntuhan Abarim ya. Ini Sungai Zeret nih. Nah, sebelum mereka menyeberangi Sungai Zeret, semua generasi pertama itu apa? Semua orang yang keluar dari Mesir. Semua orang yang melihat 10 tulah di Mesir. Orang-orang yang melihat Laut Merah dibelah. Orang-orang yang berjalan selama
perjalanan padang gurun ini, semuanya mati. Kalau di fase pertama kan dulu di fase kedua dihitung jumlah yang jalan itu ada 603.550 orang. Laki-laki umur 20 yang sanggup berperang. Semua generasi pertama itu dibunuh Tuhan di sini. Ada beberapa yang mati, yang dipagut ular, yang berontak, kaum Korah. Nah, tapi sebelum nyebrang sungai ini, kalau ada yang tersisa dari sini, Tuhan bunuh, Tuhan matiin. Hanya sisa 2 orang, Yosua sama Kaleb. Ini yang nggak mati dari generasi pertama. Bilangan 14 ayat 28 sampai 30. 28 sampai 30. Ini hukumannya yang Tuhan kasih ya. Saya bacain. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah ini, sebelum mereka mulai jalan muter-muter itu, yang 38 tahun itu, Tuhan udah kasih tahu, kamu semua akan kubunuh. Dan digenapinya di sini, reruntuhan Abarim. Lalu kita mikir sekarang, kok Tuhan begitu ya? Kalau memang dari 38 tahun yang lalu nggak kasih izin buat masuk Kanaan, bunuh aja dulu di Ritma. Ngapain jalan-jalan 38 tahun ngikutin perjalanan padang gurun, akhirnya mati juga di sini. Kita bisa berpikir begitu kan? Ini mah kayaknya keterlaluan ini. Nah, tapi Tuhan kita itu bukan Tuhan yang seperti itu. Allah kita tuh bukan Allah yang kejam, melainkan Allah yang penuh keadilan, tapi juga penuh dengan kasih. Kenapa Tuhan, kalau saya bikin gambarnya ya, ini kejadiannya kan di Ritma, yang Tuhan firmankan di bilangan 14. Ini di bilangan 21, tempatnya itu sudah di reruntuhan Abarim. Udah lewat 38 tahun. Allah nggak bunuh semua di sini, di Ritma, karena Allah hendak selamatkan semua. Kalau mereka mati di Ritma, ujungnya tuh cuma binasa. Tapi dengan berjalan 38 tahun dan melewati padang gurun, Tuhan izinkan mereka mengalami banyak hal. Bahkan Tuhan izinkan dia mengalami ular tembaga. Tuhan izinkan dia memandang ular tembaga dan hidup. Sehingga mendapat kantong hati yang baru. Nah, ketika mereka mati di sini, mati pun bisa hidup kembali. Kan ular tembaga itu kan gambaran Yesus kan. Lihat, dia bisa hidup. Jadi kalau mereka mati di sini, mati nggak ada harapan. Tapi kalau mereka mati di sini, ada harapan buat mereka hidup. Nah, terakhir, waktu baca di bilangan 21 ayat 11, berangkatlah mereka dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Di situ kan ditulis sebelah timur Moab kan. Sebelah timur Moab. Itu tuh kalau di bahasa aslinya ditulisnya menghadap matahari terbit. Kalau di NKJV itu towards the sunrise. Jadi ini kayak sebuah ungkapan kayak mau memulai suatu permulaan yang baru. Wah, kita menghadap ke matahari yang baru nih. Hari baru. Permulaan yang baru. Artinya apa?
semua bentuk ketidakpercayaan masa lalu itu semua udah dihapus. Semua ketidakpercayaan sudah dihapus. Nah, sekarang ini generasi baru yang lahir di padang gurun, sedang mau lanjut ke fase yang terakhir untuk jalan menuju Kanaan. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Itu fase keempat sampai di sini aja. Apakah ada pertanyaan? Pak, pengen tanya, boleh nggak dijelaskan lagi tentang yang ini kantung